kasih itu harus ada satu tindakan. Saya rasa kita semua mengenal, lebih kurang mengenal sunnah ini. Kasih mesti mau bersama dengan tindakan. Kalau tidak ada tindakan ini, kasih itu macam borak-borak sajalah. Tidak ada apa-apa, tidak ada isi, tidak ada maknanya. Jadi kita sudah mengenal kasih mesti ada tindakan. Tapi dalam fasa yang 3, 4, 5 ini, ada satu pendekatan yang lebih mendalam, di mana kasih dan tindakan ini ialah satu kebenaran dalam Tuhan. Ini ialah satu perkara kebenaran, bukan hanya satu tindakan saja, bukan hanya satu perkara yang kita boleh buat atau mau buat, tapi itu ialah satu kebenaran dalam hidup kerohanian kami. Jadi bila kita katakan kasih ini, kasih mesti ada, harus ada kebenaran ini. Kalau kasih tidak ada kebenaran, ini sangat berbahaya. Kita kasih dalam petikan ini khususnya ialah satu perkataan dalam Yunani yang sangat unik, yang sangat berbeza dengan kasih yang lain. Itu ialah kasih agape. Agape love. Dan kita sudah mengenal agape ini ialah lebih kepada kisah ada apa nih? Pengorbanan kasih. Jadi dalam petikan ini kasih yang dimaksudkan ialah agape, bukan kepada yang emosi punya. Dalam perkataan Yunani, dalam firman Tuhan, kalau firman Tuhan mau katakan kasih antara hanya melibatkan emosi, ada perkataan lain. Perkataan seperti eros, perkataan seperti filio. Tapi dalam petikan ini bukan eros, bukan filio, bukan hanya dengan emosi, tapi mengenal ada juga mempunyai satu kebenaran. Apa kebenaran itu? Kebenaran kasih mesti ada kebenaran. Jadi untuk mengenal kasih ini, pagi ini ada tiga untuk kita mengenal apa itu kasih dalam Tuhan. Jadi saya harap dalam 3 perkara ini kita boleh dibangkitkan mengenal lebih mendalam, bukan hanya mengenal untuk menggerakkan kami melakukannya lah. Jadi yang pertama, kasih ini ada kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu ialah pengorbanan kasih. Jadi dalam ayat di sini sudah kita baca banyak sering kali, adapun dalam Yohanes juga ada 1 Yohanes 3:16 di sini katakan demikianlah kita ketahui kasih Allah, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, ini ialah satu petikan di mana kita semua mengenal sudah. Yesus telah korbankan dirinya. Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai satu tanda kasih untuk kami, untuk kita semua. Kita melihat salib, itu ialah satu tanda kasih dari Tuhan. Sebab Dia telah serahkan hidupnya, Dia telah korbankan hidupnya untuk kami. Dan seterusnya, ayat seterusnya di sini katakan, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kami untuk saudara-saudara kami. Nah ini ialah satu saya harus jelaskanlah. Dan kita harus menyerahkan hidup kami. Adakah maksudnya kita harus bunuh kami diri sendiri untuk sebagai satu tanda kasih untuk orang lain? Ini dia bermaksud kita harus korbankan diri lah, korbankan nyawa. Dia semestinya. Tapi Yesus telah menunjukkan the highest form of expression love. Kasih yang tertinggi. Kasih yang tertinggi itu ialah apa? Pengorbanan nyawa. Itu ialah sebagai satu contoh. Yesus telah memberi yang terbaik. Jadi apa yang terbaik untuk kami? Memberi satu kasih kepada orang lain. Jadi itulah yang ingin dikhotbahkan. Itulah yang ingin dimaksudkan. Apa yang kita boleh bagi yang terbaik, yang melibatkan pengorbanan ini, kasih
Dia ada pengorbanan, bukan kasih, bukan AKP. Oke, AKP itu ialah pengorbanan, kasih pengorbanan ini. Jadi petikan ini sangat jelas, oke, di mana kasih mesti ada pengorbanan. Apa pengorbanan kami bila kita menunjukkan kasih? Bila kita lakukan tindakan, adakah dia melibatkan mengorbankan kami? Masa, tenaga, keuangan, semua ini, tenaga, usaha, adakah dia mengorbankan? Oke. Dan di sini ada satu kebenaran yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-18 ini, kalau kita melihat dalam bacaan BM 18 ini, mungkin ada sedikit kita boleh lihat di sini. Anak-anak, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dan di sini ada 3 perkataan yang sangat unik. Kalau dari bahasa Yunani kita boleh melihat, kita dapat mengenal, terus kita dapat mengenal 3 perkataan ini sangat unik. Mengapa unik? Kalau di dalam bahasa Yunani 3 perkataan ini kan dia mempunyai sama kata, form sama kata kosa atau apakah, the same root. Bermaksud 3 perkara ini, 3 perkataan ini dia sama rata, sama penting. Dalam bahasa Yunani lah. Kalau dalam bahasa BM di sini kita boleh lihat ada boleh lihat juga lah dengan perkataan. Kamu perhatikan dengan perkataan. In words, dalam bahasa Yunani in words, dalam perkataan. Dengan perkataan, dengan lidah, perkataan lidah itu sama lah. Tetapi dengan perbuatan dan sebenarnya dengan kebenaran. Kalau ikut bahasa Yunani lah, dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan kebenaran. Jadi sebenarnya dalam bahasa Yunani 3 perkara, 3 ayat, 3 perkataan ini mempunyai satu kata yang sama. Mereka sama penting, di mana memberi satu kebenaran, penekanan, di mana perkataan kami. Bila kita katakan kasih, kita mau mengasihi, dan katalah mengasihi. Tidak bukan hanya dengan lidah saja, bukan hanya dengan perkataan saja, tapi harusnya dengan apa? Dengan perbuatan, tindakan itu. Jadi perkataan mesti ada perbuatan, dengan perkataan, dengan perbuatan. Yang terakhir itu dengan kebenaran. Jadi bila kita melakukan ini, sebenarnya kita melakukan kebenaran. Kita menghidupkan kebenaran Tuhan dalam hidup kami. Itu supaya kita dapat melihat, ataupun kita boleh katakan, kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran bukan selalunya katakan kebenaran hati, righteousness lah. Bukan hanya dibenarkan itu, benar, righteous. Tidak. Kebenaran ialah kebenaran Tuhan. Kita mempraktiskan firman Tuhan, terutama dalam konteks ini. Bila kita mengasihi dengan tindakan dan perbuatan, itu ialah satu kebenaran. Jadi kasih Tuhan itu ada kebenaran. Kita tidak boleh mengabaikan ini. Kalau kisah tidak ada kebenaran, ia akan menjadi satu masalah. Nanti saya jelaskan. Yang kedua, kisah ataupun kasih Allah ini ada apa? Ada kepastian. Kalau kita bacakan ayat yang ke-19 ke-24 ini adalah satu petikan yang sangat mendorong. Boleh menjadi satu petikan yang mendorong hidup kami untuk kamu dan saya. Sebab apa? Sebab kami bukan orang sempurna. Kalau kita katakan dalam konteks ini ya, mengasihi. Adakah sesiapa di sini boleh katakan, saya selalu mempraktiskan kebenaran ini. Selalu mempraktiskan, saya korbankan kasih untuk orang lain. Siapa ada antara sini boleh dengan yakin katakan, selalu saya pernah buat ini.
Selalu saya buat. Saya pun takut untuk angkat tangan. Sebab apa? Sebab kami bukan sempurna. Kadang-kadang kami ada satu keluhan hati juga. Bukan kadang-kadang kita melihat ada satu keperluan. Tapi pada masa itu mungkin dalam kesibukan kamu lihat ada keperluan, tapi kamu sibuk. Jadi kamu telah terus tidak indah dan lakukan apa yang kamu mau dengan hidupmu sendiri. Jadi kamu abaikan keperluan ini. Jadi mungkin situasi sebegini akan akibatkan kita ada satu keluhan hati. Ataupun blame, apa itu blame sudah menyalahkan kita sendiri sebab seharusnya saya buat ini. Kalau saya tahu saya seharusnya buat ini, tapi dia sepatutnya saya harus buat, tapi dia percaya. Jadi mungkin perkara ini akan menjadikan hidup ataupun hati kami untuk menyalahkan kita sendiri. Kalau kita bacakan ayat ke-24, 19 ini dan 19 dan 20 ini. Boleh kita baca bersama-sama? 19 dan 20. 1, 2. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Di sini 20 saja. Oke. Di sini katakan jika kita dituduh olehnya. Olehnya itu ialah hati kami sendirilah. Kamu baca sekali lagi. Kadang-kadang hati kami yang menuduh kami sendiri. Sebab apa? Sebab dia buat baik. Terlepas pandang. Dan kita menuduh ada satu menuduh hidup kami sendiri. Dia cukup baik. Dia seharusnya begini. Nah, itu sebabnya dalam firman Tuhan ini menjadi satu dorongan untuk kita. Ya, memang bukan selalunya kita dapat melakukan. Ya, kebanyakan masa kita terlepas pandang. Tapi Tuhan katakan, Tuhan lebih besar dan Tuhan mengenal segala sesuatu. Jadi ini memberi satu dorongan kepada kami pada waktu mungkin kita telah lakukan yang mungkin kita sudah lakukan. Kita telah berusaha, tapi pada akhirnya tidak mencapai apa yang kita inginkan. Ataupun orang lain tidak mengindahkan pengorbanan yang kita akan bagi. Ataupun orang lain tidak menghargai apa yang kita telah buat. Jadi firman Tuhan ini memberi kepastian kepada kami, janganlah dia perlu menuduh kami sendiri. Tuhan itu lebih besar. Dia mengenal segala sesuatu. Dan bila saya ingin jelaskan satu perkara lah. Kita tidak boleh menyalahguna ayat inilah. Kita tidak boleh menggunakan ayat ini sebagai dia perlu buatlah. Tuhan sudah mengenal. Tuhan itu lebih besar. Dia perlulah rasa sesal. Biar sajalah. Ini bukan maksudnya. Kita tidak boleh melihat ada keperluan. Dia perlulah Tuhan yang tahu. Dia perlu salahkan diri. Tuhan yang tahu, Tuhan yang besar. Dia mengenal segala sesuatu. Itu bukan. Itu bukan maksudnya. Maksudnya dalam ayat ini kita harus baca seterusnya sehingga habis sekurang-kurangnya sampai ke 24 di sini. Kita boleh baca. Boleh kita bacakan 21 sampai ke 24. 1, 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita dia menuduh kita,
maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, yang diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita mengetahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh telah yang karuniakan kepada kita. Kalau kita bacakan firman ini, hanya ayat ini, apa satu perkataan yang selalu berulang? Satu perkataan yang selalu berulang itu ialah perintah. Melakukan perintah. Jadi firman ini kita harus mendorong kami untuk terus melakukan perintah, terus mengamal, terus menuruti perintah Tuhan. Jadi bila kita sudah melakukan segala sesuatu, mengikuti perintah, melakukan perintah untuk menjaga orang lain, untuk memberi atau melakukan kasih kepada orang lain, terus melakukan perintah ini. Pada akhirnya, kalau pada akhirnya semua ini tidak dihargai, janganlah bersusah hati. Kalau pada akhirnya segala semua yang kita buat, dia menghasilkan apa-apa saja, tiada buah, janganlah menuduh hati kami. Sebab Tuhan lebih besar. Tuhan mengenal segala sesuatu. Apa yang kita harus buat? Ialah terus menuruti perintahnya. Jadi kebenaran kasih ini ada kepastian. Ada kepastian, there's assurance. Tuhan itu maha besar. Jadi janganlah kita terlalu bersusah hati. Amen. Kalau dalam hidup kita sudah lakukan apa yang kita boleh, pada akhirnya dia hasilnya bukan yang kita andaikan, bukan kita yang sangkakan. Memang sangat susah hati lah, memang sangat susah hati. Tapi janganlah kita menuduh bahwa kita dia cukup baik. Oke, sebab Tuhan itu lebih besar, dia mengenal situasi kamu. Dan itu ialah kepastian. Kasih Allah ada kepastian. Yang ketiga kita harus mengenal kasih Allah ini, ya ada penerobosan. Sebab apa? Sebab Roh ada di dalam kita. Nah, kalau kita bacakan firman ini kan, pasal 4, 1 ke 6, mungkin ada keluar topik. Sebelum ini ayat ketiga katakan kasih. Tapi bila kita bacakan ayat ke-6, pasal ke-4, katakan kita harus tes itu uji roh semua ini. Jadi ada apa kaitan? Maka kita harus uji roh ini. Nah, fasa ini bukan kata roh apa itu. Fasa ini ialah untuk menekankan satu situasi di mana pada masa itu ada banyak ajaran sesat, ada banyak para rasul yang sesat, imam yang sesat, memberi ajaran yang sesat. Jadi itulah firman Tuhan katakan, jangan mempercayai segala sesuatu. Uji setiap roh ini, uji setiap ajaran semua ini. Sebab bukan semuanya itu benar. Jadi kalau kita sambungkan, kalau kita kaitkan kasih dan juga ujian ini, bermaksudkan kasih itu mesti ada kebenaran. Kasih itu dia boleh sembarangan saja, mesti diuji. Sebab dalam hanya, janganlah kita kata luar saudara, kalau kita katakan kasih dalam gereja, kalau kasih dalam kebenaran,
itu akan mencecaskan satu masalah juga, di mana ada segelintir pastor badri yang memutar balikan firman Tuhan berkaitan dengan kasih. Mereka katakan kita harus mengasihi semua orang. Kan? Ini adalah satu firman Tuhan. Kita harus mengasihi semua orang. Ini adalah satu perintah dari Yesus, perintah dari sini. Kita harus mengasihi semua orang. Tapi kita tidak boleh mengasihi dosa. Jadi kalau kita hanya mempraktiskan kita harus mengasihi semua orang, bagaimana dengan orang yang selalu berdosa? Kita harus mengasihi orang yang berdosa, tapi kita tidak boleh mengasihi dosa yang dia lakukan. Nah, hidup ini harus kembali kepada ajaran Tuhan. Hidup yang berdosa ini harus diperbetulkan supaya dia balik ke pangkuan Allah, kebenaran Allah. Jadi itu ialah kasih. Kasih juga melibatkan ajaran. Kasih juga melibatkan kebenaran. Bukan sembarangan saja mengasihi kasih saja. Oke. Kalau kita sembarangan saja demi kasih, saya pergi bunuh orang lain, boleh gak? Mana boleh. Tapi hari ini remaja kali ada remaja yang sudah muda-muda, mereka sanggup demi kasih, melakukan perkara yang tidak benar, demi kasih mencuri, demi kasih melakukan perkara yang berdosa. Jadi kasih mesti ada kebenaran. Kita harus mengasihi semua, tapi harus ada kebenaran dalam kasih ini. Jadi sebabnya di sini katakan, ujilah setiap ajaran yang kamu dengar. Ujilah ajaran yang kamu dengar dari saya. Oke, saya harap saya tidak bagi ajaran yang sesat lah. Oke, kalau antara kami pikirkan, ya ini ajaran dia kamu, pasti kamu coba saya, kita bincangkan, kita betulkan apa yang salah. Jadi kita harus uji setiap perkara, setiap ajaran. Jadi bagaimana kita boleh uji setiap dia perlu kita pergi, walaupun saya ingin sekurang-kurangnya ada pergi sekolah Alkitab, okay? Tapi di sini dia perlu kita semua pergi sekolah Alkitab untuk mengenal pasti ajaran itu benar atau tidak. Di sini ada hanya dua perkara atau dua atau tiga perkara di sini yang sangat asas, yang terus kamu boleh mengenal sama ada ajaran ini benar atau tidak. Di sini firman sini katakan. Jadi yang pertama itu, kalau kamu menguji satu perkara, sama ada itu ajaran yang benar atau tidak, kamu harus tanya. Yang pertama, adakah kamu percaya Tuhan Yesus itu Tuhan? Adakah kamu percaya Tuhan Yesus itu anak Allah? Di sini katakan ayat yang ke berapa ini? Oke. Ayat kedua. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Kalau mereka tidak percaya ini, itu menjadi satu petanda sudahlah, satu petanda di mana harus berjaga-jaga sudah. Apa yang mereka ajarkan, kamu harus berjaga. Mereka tidak percaya Yesus itu anak Tuhan. Jadi apa yang mereka ajar, kita harus berjaga-jaga. Dan kedua, bagaimana kita boleh mengenal pasti ajaran itu benar atau tidak. Yang kedua itu, adakah orang itu dengar dari firman Tuhan ataupun dengar Tuhan ada. The person listen to God. Adakah dia ada satu hubungan dengan Tuhan atau tidak. Nah, tes ini agak susah sedikit untuk mengenal pastilah. Kalau kamu tanya, kamu ada berhubungan dengan Tuhan atau tidak? Kamu dengar firman Tuhan atau tidak? Ini sangat susah untuk kita mengenal pasti. Kalau saya hari ini, contoh saja lah. Kalau saya hari ini saya ialah satu padri yang palsu. Oke.
Okay. Bagaimana kamu boleh kenal pasti sama saya ini, apa yang saya khotbah ini benar atau tidak? Ataupun soalan ini, bagaimana kamu boleh kenal pasti bahwa saya ada satu perhubungan dengan Tuhan? Saya boleh ceritakan kepada kamu, pagi ini saya ada baca firman Tuhan. Saya ada satu visi dari Tuhan. Jadi visi semua ini sangat subjektif kan? Okay. Jadi susah untuk kita kenal pasti. Jadi apa ujian yang paling asas yang kita boleh mengenal sama orang ini dengar Tuhan atau tidak? Paling asas ialah sama ada orang ini baca firman Tuhan atau tidak. Untuk mengenal pasti bahwa seseorang itu ada berhubungan dengan Tuhan, sangat senang. Sama ada mereka baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dan mentaati firman Tuhan. Sebab dia perlu kata apa visi-visi, pendengaran-pendengaran semua ini. Yang paling asas bagaimana Tuhan boleh berbicara dalam hidup kami ialah mengenal melalui firman Tuhan. Itu yang paling asas. Saya harap kamu ada visi juga lah. Saya harap kamu boleh dengar dari suara Tuhan. Okay. Tapi kalau kita tidak mengenal, tidak mengakui bahwa firman Tuhan ialah satu cara untuk Tuhan berbicara dalam hidup kami. Kalau seseorang tidak percaya ini, jadi itu akan menjadi satu masalah. Sebab dia mengenal ataupun dia mengakui bahwa firman Tuhan itu ialah firman Tuhan. Alkitab dia tidak mengenal, dia tidak mengakui Alkitab itu ialah firman Tuhan. Jadi dua tes ini, ujian ini paling asas. Kamu dan saya boleh lakukan sebelum kita mendengar ajaran-ajaran semua ini. Jadi kita harus, itu sebabnya di sini kasih Allah itu ada penebusan. Kalau kita mengenal pasti dan kita belajar, kita mengaku, Tuhan akan tinggal dalam kita. Ayat yang 6. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa dia berasal dari Allah, ia mendengarkan kami. Dengar firman Tuhan, mengenal firman Tuhan dari Alkitab. Itu salah satu tanda kita boleh mengenal sama ada orang itu berasal dari Tuhan atau tidak. Kalau kita berasal dari Tuhan, di sini ayat yang keempat. Pasal BM ada kurang sedikit lah. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. You are the overcomers. Dalam bahasa Inggris you have overcome. Kamu dapat menguasai, mengatasi. Jadi bila kita ada kebenaran dalam hidup, kita menjadi the overcomers. Di bahasa di sini ada penebusan dalam hidup. Jadi itu 3 perkara yang sangat penting untuk kita mengenal pagi ini. Berkaitan dengan kasih Allah. Kasih Allah yang pertama itu ada kebenaran. Dia ada kebenaran, itu sangat bahaya. Jadi apa kebenaran dan kasih? Pengorbanan kasih. Dan setiap pengorbanan itu ialah kebenaran. Yang kedua, kasih Allah itu adalah kepastian. Jadi dalam hidup, biar kita fokus dalam Tuhan. Lakukan apa yang telah Tuhan kerjakan. Lakukan apa yang Tuhan telah bagi kepada kami. Dan serahkan semua yang lain kepada Tuhan. Biar berjaya, kita bersyukur. Kalau dia berjaya, kita serahkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kasih Allah itu ada penebusan, memberi kita kemenangan dalam hidup. Amen. Amen. Kami bersyukur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur. Dalam kasih Tuhan, kamu telah memberi kami satu keyakinan. Kamu telah memberi kami satu
Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan lagu ini sebagai respon kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi kasih, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku,
Bapa yang kekal, sebab Kau Bapa-Ku. Bapa yang kekal. Mari kita berdiri bagi Yesus, kita berperang baginya. Amin. Berdiri karena Yesus, hai kamu yang berperang. Dirikan panji-panji, Tuhan tentu menang. Yesus berjalan dulu membawa tenteranya, sehingga musuh kalah dan Yesuslah Raja. Berdiri karena Yesus dan dengan trompetmu, hai maju dan berperanglah melawan musuhmu. Jikalau sangat susah dan banyaklah seteru, hai orang yang mengikut, kau tunjuk beranimu. Berdiri karena Yesus dan harap padanya. Percayalah kuasanya, lain kuasa tidaklah. Pakai senjata Allah dengan selengkapnya, supaya jangan mundur di dalam bahaya. Berdiri karena Yesus, tiada lama perang. Tak lama engkau nanti bersorak dan menang. Mahkota hayat nanti engkau diberi Tuhan. Selamanya di syurga engkau berkerajaan. Selamanya di syurga engkau berkerajaan. Sekali lagi, selamanya di syurga engkau berkerajaan. Terima kasih Yesus, Kau berkerajaan di bumi dan di syurga. Oh, 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 oh. Haleluya.